Kehormatan yang harus kita jaga adalah kehormatan Tumaiga, kehormatan rakyat kita, masyarakat kita. Bagi kita itu sadis, bagi kita itu sungguh menyedihkan. Seorang ayah harus menghukum putranya sendiri. Tapi Jokowi, seorang presiden, dia harus menjaga kehormatannya itu. Jadi mestinya dia harus mengakhiri masa jabatannya. Jadi jangan habis di generasi kita ini, tetapi harus berlanjut. Budaya tidak boleh mati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tablik Budaya Saromase dan berkolaborasi dengan Talang Institute. Hari ini 1 tahun Tablik Budaya Saromase dan kita bersilaturahmi berhalal bihalal. Terima kasih atas kedatangannya semuanya, kepada Kak Lasmi, Kak Sekar, Om Aspar, Demviam, dan Bung Ais. Jadi salah satu prinsip utama, inti dari kebudayaan Bugis Makassar adalah siri. Siri itu adalah artinya kehormatan. Kehormatan itulah menjadi falsafah hidup dari orang Bugis Makassar. Siri itulah inti budaya kita. Inilah yang tidak boleh goyah dan memang tidak akan goyah oleh benturan-benturan di luar budaya Sulawesi Selatan, di luar budaya Bugis Makassar. Masalah kehormatan inilah yang harus kita selalu pertahankan. Masalah kehormatan ini tidak hanya di dalam kehidupan keluarga, tapi juga di dalam kehidupan masyarakat, dalam sosial masyarakat, dan dalam kehidupan di pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah yang harus kita jaga, masalah kehormatan ini. Jadi kehormatan orang-orang Bugis Makassar tidak hanya di dalam tata cara kehidupan kepemimpinan, kehidupan pemerintahan, kehidupan bermasyarakat. Jadi seluruh lini kehidupan. Disitulah inti budaya Sulawesi Selatan ini, inti budaya Bugis Makassar. Kita pernah dengar, misalnya luka taro arung, terluka taro ade. Luka taro ade, terluka taro anang. Luka taro anang, terluka taro Tumaiga. Jadi batal ketetapan raja, tak batal ketetapan dewan, batal ketetapan dewan, tak batal ketetapan anang kaum, dan batal ketetapan kaum, tak batal ketetapan Tumaiga. Jadi prinsipnya adalah kehormatan yang harus kita jaga adalah kehormatan Tumaiga, kehormatan rakyat kita, masyarakat kita. Itu haruslah terjaga dengan baik, terpelihara, terkawal dengan baik. Terutama seperti akhir-akhir ini didengungkan masalah etika, masalah moral. Itu etika dan moral ini menjadi sendi utama juga di dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang Bugis Makassar oleh kearifan leluhur kita. Jadi tadi itulah masalah demokrasi. Jadi demokrasi ada pada ketetapan rakyat, bukan demokrasi tidak pada ketetapan raja, tidak pada ketetapan dewan saja, tidak pada ketetapan kaum, suku-suku atau kelompok, tetapi ketetapan dari seluruh masyarakat. Jadi itulah juga dasar demokrasi leluhur kita yang digariskan oleh leluhur kita. Jadi penghormatan kepada rakyat banyak, kepada masyarakat. Itulah sebenarnya pemimpin harus bertolak pada ini, pada ketetapan ini. Dia tidak boleh bersikap atau berpendirian pada ketetapannya sendiri, pada ketetapan dirinya dan ketetapan misalnya keluarganya dan sebagainya. Seperti masalah kepemimpinan yang berat, konon ini saya sendiri tidak baca secara lengkap riwayat Ahmad Wajub yang akhirnya menentukan hukuman sendiri kepada putranya karena melakukan pelanggaran moral, pelanggaran etika.
dalam kehidupannya. Dan yang menghukum raja sendiri, Arumatua sendiri yang bertindak untuk menghukum putranya. Suatu hal yang luar biasa, dan itu dilakukan dengan maaf, memenggal ya leher putranya. Bagi kita itu sadis, bagi kita itu sungguh menyedihkan. Seorang ayah harus menghukum putranya sendiri. Tapi saya kira yang itulah yang dijaga oleh sang raja adalah kehormatannya, kehormatan bangsanya. Nah, dia tidak takluk pada kepentingannya sendiri, tapi dia takluk pada kepentingan orang banyak, takluk kepada kepentingan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Nah, itulah yang hilang, tapi tentu saja ini tidak dilanjutkan cara-cara penghukuman seperti itu, makanya tentu ada tata cara, aturan-aturan. Dan memang di dalam kepemimpinan raja, unsur utama adalah lempu itu, kejujuran. Dan seorang pemimpin juga yang telah digariskan bahwa maca, malempu, magenteng, warani, dan mempesona dewata sewai. Artinya ini yang terutama ikhlas, rela, dan taat pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat kita dari dulu juga adalah masyarakat yang religius. Di dalam seperti yang di dialog antara Kajau, Lalido, dan Arumpone, di situ juga digambarkan, diungkapkan bagaimana seorang raja, seorang pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Sebutir telur dari masyarakat, dari penduduk tidak boleh diambil begitu saja. Hanya sebutir telur, apalagi lebih dari itu. Jadi pemimpin memang juga harus menjaga kehormatannya, menghargai masyarakatnya. Jadi itulah misalnya bahwa seluruh kearifan leluhur kita itu tidak lahir begitu saja, tapi berdasarkan suatu pengalaman, berdasarkan suatu peristiwa, seperti saling memuliakan, sipaka lebih, sipaka tahu, itu tidak lahir begitu saja. So, mungkin pada awalnya dulu masyarakat kita atau orang-orang kita tidak lagi memuliakan orang-orang tua, tidak lagi memuliakan kehormatannya, makanya diambillah ketegasan atau peringatan dari leluhur kita bahwa kita hidup itu haruslah sipaka tahu, sipaka lebih, saling memuliakan satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Tidak ada yang lebih dari seorang, tidak lebih dari orang lain. Dia harus mengakui, menghormati eksistensi seseorang, pribadi seseorang. Nah, itulah suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan itulah diatur di dalam kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin bergaul atau hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga masalah kehormatan perempuan. Bagi orang Bugis Makassar, perempuan itu sangat dimuliakan. Bahkan kita ikuti kisah seorang komandan pasukan, itu perempuan. Pulang perang, dia kumpulkan pasukannya dan dia marah-marahi habis-habisan. Karena untuk melemparkan tombak saja tidak tepat sasaran. Dia perlihatkan bagaimana seharusnya menombak itu begini. Nah, itu komandannya itu adalah seorang perempuan. Nah, di Wajo juga kita kenal bagaimana semacam lurah-lurah ya. Ada 6 perempuan yang memimpin waktu di pemerintahan di Wajo. Itulah bahwa kita kembali mengingat pada kearifan leluhur kita. Dia bukan hanya mengatur masalah pemerintahan, masyarakat, keluarga, bahkan kepada kehidupan keluarga saja, masalah pernikahan, masalah melamar, masalah maputu ada, masalah ini mahar ya, uang panai.
yang kita kenal dengan panah itu semua itu diatur dan sebenarnya tidak seketat seperti yang kita gambarkan bahwa orang bersaing berlomba-lomba, padahal itu tidak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan antar keluarga. Jadi tidak ada suatu tekanan. Memang dalam kehidupan sehari-hari, bila seseorang menolak lamaran seseorang, biasanya dia pasang uang panah yang tinggi, sehingga misalnya mundurlah dari pihak lelaki itu. Tapi itu tidak selalu, sebab proses lamaran itu dilakukan setelah ada namanya istilah apa itu, memanu-manu ya. Ada semacam ya ada perkenalan, ada pembicaraan awal. Ya, kalau sudah ada pembicaraan awal, barulah pihak keluarga itu datang melamar. Nah, itulah yang dimaksud bahwa semua itu telah diatur oleh leluhur kita. Semua kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, jadi tata tertib bermasyarakat, bagaimana seseorang menghadapi orang lain, bahkan misalnya seseorang rakyat biasa atau rakyat bagaimana menghormati pemimpinnya dalam sikapnya berdiri, sikapnya memakai sarung, sikapnya memakai kopiah dan sebagainya. Itu semua diatur secara detail di dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi apakah semua itu kembali aktual di dalam kehidupan bermasyarakat kita? Apakah masalah etika dan moral masih tetap terjaga? Sebenarnya semua itu terpulang pada kita. Makanya saya berharap hendaknya para ahli-ahli kita di dalam nanti dipelopori oleh Saromase ini menyusun suatu menyusun suatu analisis tentang kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ini menjadi pegangan falsafah hidup yang dituangkan di dalam baris-baris ketetapan, sehingga itu menjadi pegangan hidup kita. Nah, terutama yang perlu diwariskan lagi adalah soal bahasa lokal, bahasa kita, bahasa Bugis Makassar. Saya tidak tahu sekarang ini apa masih ada. Kalau dulu kita tiap minggu 1 atau 2 kali belajar bahasa Makassar, bahasa Bugis. Bagaimana juga menulisnya, huruf-hurufnya. Kalau Lontera sama sekali, kalau saya buta dengan Lontera. Tapi ada namanya, siapa namanya itu? Faisal Odang ya, seorang sastrawan yang sekarang lagi studi khusus di negeri Belanda masalah Lagaligo ya. Dan dia menguasai bahasa Lontera. Itu suatu peristiwa luar biasa karena dia anak muda. Dia jauh lebih muda dari saya atau dari kita ini. Dan dia dengan tekun mengkhususkan menyediakan waktunya untuk belajar Lontera, dan sekarang sudah menguasai, sudah bisa membaca bahasa Lontera, dan dia menekuni Lagaligo di Belanda. Sumber yang sebenarnya itu adalah milik kita yang dibawa ke sana. Jadi itulah saya pembicaraan singkat ini saya usulkan agar seluruh kearifan lokal kita itu ditata ulang, bukan diaktualisasikan saja, ditafsir ulang dan disaring mana yang masih tepat, yang masih cocok untuk kehidupan bermasyarakat kita, baik juga dari segi adab, juga dari segi hukum. Nah, terutama misalnya akhir-akhir ini orang bicara masalah hukum pidana. Juga kearifan lokal kita mengatur masalah hukum ini. Seperti hukum pelayaran Amanagapa. Hukum pelayaran Amanagapa itu juga satu-satunya hukum pelayaran di dunia ini. Dan itu buku itu sampai seorang antropolog
yang bekas dekan kami di Fakultas Sastra Unhas Makassar, Profesor Dr. PH.O.L. Tobing almarhum. Dia orang Batak, tapi dia menguasai bahasa Bugis, bahasa Makassar, karena dia menguasai akar bahasa Latin. Jadi dia dengan mudah bisa mempelajari bahasa pada daerah-daerah tertentu atau bahasa dari suku-suku tertentu. Karena akar dari bahasa itu, jadi dasarnya, teorinya bahasa itu dia kuasai. Itulah orang Batak. Dia menulis tentang hukum pelayaran ini, dan itu dipelajari di sekolah. Waktu itu bidang saya bukan tentang hukum pelayaran ini. Saya di filsafat, di psikologi, dan kemudian di pedagogi. Karena penemuan seorang Batak, seorang profesor, waktu itu di Makassar hanya dua profesor. Sekarang ini banyaknya profesor ya, seluruh Indonesia. Di Makassar itu baru dua. Profesor PH.O.L. Tobing dan Profesor Sultan Mr. Muhammad Shah. Dia mesti disebut Mr. karena Misternya artinya dia punya dari lulusan luar. Kalau Profesor Dr. PH.O.L. Tobing untuk tingkat terakhir di Jerman, dia sendiri di situ. Dia sendiri mahasiswanya, dan dia bagaimana dia menempuh salju, berjalan jauh untuk menuju ke tempat kuliahnya. Itu perjuangannya dan akhirnya berhasil. Saya juga ternyata umurnya pendek, dia sebenarnya lagi bersiap untuk menulis sejumlah buku. Dan buku hukum pelayaran itu memindahkan dari bahasa Bugis ke bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Dan tidak ada orang kita yang bisa melakukan seperti itu. Jadi saya kira cukup ya itu sebagai dasar pembicaraan bahwa kita perlu menafsir ulang kearifan leluhur kita, apa yang bisa kita sesuaikan atau cocokkan dengan situasi di saat ini, situasi masyarakat kita, terutama misalnya masalah etika, masalah moral tadi. Dan itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Apa boleh buat, misalnya terutama bagi Jokowi, seorang presiden, dia harus menjaga kehormatannya itu. Jadi mestinya dia harus mengakhiri masa jabatannya dengan tetap elok sebagaimana yang kita kenal sebelumnya. Sayang sedikit ternoda oleh peristiwa terakhir, tapi apa boleh buat, itu mungkin kehendak takdir. Ya, kita tidak bisa sudah terjadi. Dan putranya akhirnya sudah jadi wapres, wakil presiden, dan dipilih oleh 97 juta. Jadi rakyat mengakuinya, memilihnya. Ya. Tapi apakah ini termasuk ketetapan Tumaiga? Belum tentu. Apakah ini bisa jadikan bahwa ketetapan Tumaiga itulah sesuatu yang benar? Ya, masih perlu juga kita pertanyakan soal kebenarannya, dan sejarah nanti yang akan menjawab, sejarah yang akan mencatat semuanya. Sekira cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai perantau tidak hanya merantau meninggalkan Sulawesi Selatan, tetapi di perantauan kita harus menjadi atau membawa misi budaya. Tapi kita mulai dari lingkungan keluarga dulu, lingkungan yang terkecil. Misalnya tadi sudah antara lain soal bahasa. Bahasa itu hilang. Belum tentu di keluarga kita, anak-anak kita bisa berbahasa. Mungkin 1-2 kata barangkali bisa ya. Dialeknya mungkin juga dia bisa, tetapi untuk seterusnya saya kira agak kesulitan. Agak kesulitan untuk melakukan itu karena kita sendiri tidak membiasakan. Tidak seperti dengan budaya-budaya Jawa misalnya. Itu sampai ke dari rumah sendiri, dalam rumah tangga sendiri, dalam keluarga itu menggunakan bahasa daerah. Kita tidak. Bahkan di Sulawesi Selatan sendiri memakai bahasa Indonesia di dalam rumah. Ya. Itu kalau sudah
sudah di daerah-daerah tertentu masih menggunakan bahasa daerah, tetapi kalau di Makassar sudah tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia, itu bahasa daerah itu sudah amat sangat kurang. Jadi bagaimana yang kita yang merantau? Nah, itu tadi kesulitannya yang Pak Aspar bilang, ada kamus Bugis Makassar, tapi susah untuk dimengerti karena penyusunannya tidak sama dengan kamus-kamus yang lain. Jadi mungkin kita, apalagi atau KKSS atau siapalah yang bisa memperbarui, mungkin kita izin sama penyusunnya untuk menyusun sebagaimana kamus-kamus yang lainnya. Saya kira itu. Lalu kebiasaan-kebiasaan kita, misalnya misi budaya yang kita bawakan, terutama saya sebagai pembawa acara atau memandu acara adat perkawinan Sulawesi Selatan, itu kita selalu membawakan semana ya, sedikit agak apa ya, bukan dramatisir ya, tetapi secara penuh kita menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa ini loh budaya kita, ini loh budaya kita. Saya bangga sebagai pemandu acara perkawinan adat Sulawesi Selatan bahwa beberapa tokoh-tokoh yang peduli dengan seni budaya mempercayakan kepada kami, kepada saya terutama untuk acara-acara tertentu. Nah, di sini juga masyarakat kita Sulawesi Selatan yang ada di perantauan hampir semua menyelenggarakan acara perkawinan adat Sulawesi Selatan. Ini luar biasa. Betapa orang masih mencintai yang namanya budaya Sulawesi Selatan. Kita bangga akan itu. Banyak hal-hal yang kita sampaikan. Saya kira itu sementara. Bahkan hal-hal yang ini memakai sarung sutra yang kita banggakan. Kita selalu mengenakan sarung sutra kebanggaan kita. Kita tambah bangga kalau misalnya nanya, ini sarung apa? Kita menjelaskan panjang lebar. Ini begini dan seterusnya. Itu seperti itu. Mulai dari hal-hal kecil. Saya kira banyak hal yang PR ini yang mesti kita kerjakan. Jadi jangan habis di generasi kita ini, tetapi harus berlanjut. Budaya tidak boleh mati. Saya kira itu dari saya. Ya, saya tambahkan sedikit. Artinya pernah satu kali syuting, Imang saya tidak tahu apa Imang atau Heru Umam sutradara. Waktu itu kru terlontar dari mulutnya bahasa Bugis. Jadi saya bilang, kamu orang apa? Dia bilang, saya dari Jambi. Kenapa bisa bahasa Bugis? Saya orang Bugis. Orang tua saya orang Bugis. Kenapa kamu bisa berbahasa Bugis? Karena di rumah dia selalu berbahasa Bugis dengan orang tuanya. Jadi tidak ada bahasa lain, bahasa Bugis. Jadi dia kenal dan dia kuasai bahasa Bugis dari orang tuanya. Itu yang tidak ada pada kami ini. Yang anak kami lahir di Makassar dan tidak bisa bahasa Bugis, tidak bisa juga bahasa Makassar. Logatnya iya, tetapi bahasa tertentu. Jadi kalau saya, tapi bisa mengerti satu dua kata. Apa ini? Dia tahu apa itu artinya, dia tahu. Tapi ada suatu kali, ada satu urusan dengan ibunya di rumah, ada sopir datang di suruhan orang, dia bilang itu tadi orang remo-remo. Remo-remo, kenapa dia remo-remo? Apanya? Luka-luka? Tidak, maksudnya moro-moro. Salah sebut. Salah sebut, dia sangka itu bahwa remo-remo itu orang yang dia ngomel-ngomel, dia nelpon dan ngomel-ngomel. Jadi dia bilang remo-remo. Ya, saya kira itu tambahan saya. Iya, ini sangat menarik ya. Marilah kita memulai dengan hal-hal yang kecil yang ada di seharian kita di rumah, saudara-saudara kita dan sebagainya. Nah, itu untuk menarasikan hal-hal yang sifatnya kayak bahasa, barangkali itu agak susah secara umum karena misalnya pasangan itu bukan satu suku ya, satu suku lain dari mana, itu agak sulit. Tapi kalau masih satu suku tanpa bahasa itu sudah bisa diadaptasi karena perilaku pasangan yang satu etnis suku itu hampir sama. Jadi saya pikir kita mulai tidak harus secara massal ya. Di keluarga kita membiasakan mengucapkan sesuatu
menyampaikan dengan bahasa yang kita pakai di daerah. Tidak usah buat persoalan anak kemudian bisa menirukan, itu soal lain. Tapi perilaku Bapak itu perlu kita biasakan supaya anak suatu saat memang dia tidak bisa mengucapkan secara pasti, tapi ada paham, dia mengerti bahwa oh ini yang dimaksud orang tua saya. Jadi bahasa kemudian adalah bagian kedua, ya perilaku yang sangat penting sebetulnya, supaya ada satu contoh yang bisa dilihat, bisa diikuti dari perilaku sehari-hari yang dilihat oleh anak ini kepada kedua orang tuanya. Ya, kita tidak boleh juga karena begini, persoalan di daerah sendiri itu ada satu kesungkanan. Kalau bisa tekak malu untuk menyampaikan bahasa daerahnya. Misalnya di daerah Tanah Bukit, seperti dia tidak merasa modern, pede kalau bahasa Bugis atau bahasa Indonesia, walaupun itu logatnya bahasa Indonesia, dia bahasa Bugis. Bayangkan gitu, ada seperti itu. Jadi walaupun istilahnya kadang-kadang tersebut ya asal bahasa Indonesia, bahasa misalnya di Indonesia standar bahasa Jakarta, disebut lu, padahal maksudnya gue kan. Nah seperti ini bisa terbalik-balik, tapi itu merasa mereka ini anak-anak karena tidak paham ya. Jadi seperti itu, jadi jangan kita berhenti. Jangan artinya masa muda sekarang itu harus kita budayakan. Walau itu pasangan kita lain, usahakan, terutama kaum laki-laki ya, anak-anak harus diajar. Paling tidak, ibu pun memang yang mengerti bahasa itu ya. Jangan suka-suka sehari ini satu kata, sebulan dua, iya, cara begitu. Jadi begini, tidak urus menyebut identitas, tapi satu saat itu anak kita berada di komunitas suku kita. Itu kalau orang-orang punya paham, makanya ada roh anaknya. Nah itu sudah, makanya ada berarti ada adabnya. Walaupun dia tidak ucapkan bukan bahasa Bugis, tapi makanya itu rasa roh anak, maka dia ada melebih. Saya merasa terlambat terpapar dengan Talang Institut ini. Belakangan ketika komunikasi intens dengan Om Fiam, mula-mulanya menanyakan di mana makam ibu saya sebenarnya. Tapi akhirnya kami komunikasi panjang. Bersyukur juga dalam kesempatan ini ada Ayahanda Aspar dan Kak Lami dan Mbak siapa namanya tadi, dan Pak Sekar ya, Besek Sekar ya. Saudara saya Imang, seorang pegiat kebudayaan di ibu kota ini, dan saya sesalut-salutnya termasuk kepada senior-senior seperti Om Aspar, Om Fiam yang masih konsisten mengawal kita semua yang dalam hal peradaban dan kebudayaan Bugis. Satu, saya sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Mbak Sekar tadi, bahwa memang tugas peradaban kita sebagai, kalau saya istilahkan adalah dalam tanda kutip ya, kolonial. Saya selalu mau dibilang muda, tapi saya juga agak ragu untuk bilang diri saya muda, karena saya ini generasi peralihan sebenarnya. Generasi peralihan yang bermigrasi ke negeri kaum milenial dari masa lalu, yang secara sadar atau tidak kita punya tugas peradaban untuk membawa nilai, apa yang kita bawa, nilai yang kita bawa dari masa lalu, masa yang sebelum ini, maksudnya bukan yang masa lalu banget, yang masih kita serap nilainya untuk kita share kepada generasi sekarang yang terus terang mereka punya akses terhadap kemajuan teknologi, informasi, dan segala macam kemajuan ini yang kadang-kadang harus kita akui mereka kehilangan nilai apa yang mereka akan share di dalam akses yang begitu besar terhadap teknologi. Itu yang saya maksud kenapa forum-forum seperti yang dilakukan kawan-kawan Talang ini, begitu institut ini, tablik ini punya makna strategis di era
era kemajuan informasi ini, karena peluang ini dimanfaatkan. Memang perlu nanti dicari siasat lain untuk bagaimana cara menarik minat kaum muda lebih banyak lagi. Karena kan jangan sampai ya kita bikin ini tapi yang nonton kita juga yang sebenarnya sudah paham isinya. Yang kita mau kan pewarisan nilai ini kepada anak generasi terutama di lingkungan kita. Jadi kita semua mestinya menjadi jurkam untuk channel ini sebenarnya, untuk ditonton oleh anak-anak muda dan teman-teman yang bergiat di Talang Institute untuk lebih memformulasi mengartikulasi bahasa itu yang bisa lebih cepat dipahami oleh teman-teman muda. Itu saran saya kepada pembina channel ini. Sebenarnya banyak gagasan yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin di perbincangan lepas yang supaya tidak menyita perhatian teman-teman yang menonton channel ini, mungkin kali lain. Saya sebagai seniman muda dalam tanda kutip tuh pernah ngambek tuh, nggak mau main film lagi tuh. Untung diajak lagi sama Om Aspar untuk film saya yang terakhir itu tahun 2010 justru. Setelah saya bilang saya kayaknya di dalam isi film yang seperti ini yang sangat menurut saya sebagian besar tidak mencerdaskan, kenapa saya ada di dalamnya. Sampai pada saatnya Om Aspar atau Ayahanda Aspar mengajak saya kepada sebuah film yang betul-betul kebetulan mengangkat kebudayaan kita yang saya juga minati, dan itu menjadi catatan film saya yang terakhir lagi sekarang. Saya belum pernah main film lagi setelah itu. Saya cuma mengamat filmnya Badik Titipan Ayah. Ya, itu komentar dan mungkin bukan tambahan sih, cuma omon-omon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bung Ais ada tambahan apa? Cukup. Saya sengaja bawa anak saya ini supaya juga semakin terpapar dengan budaya kita. Anak saya ini Umur berapa? ini SMP kelas 3 SMP. dan minatnya terhadap bahasa Bugis alami, dia tumbuh. Kalau ada yang dia tidak tahu dia cari di Google sebelum dia tanya ke saya. Memang tipikal Gen Z ya? Ya. Masuk Gen Z ya? Gen Alpha. Gen Alpha. Ah, Gen Alpha lebih muda lagi. Enggak, sorry, kelahiran tahun Gen Z dia. 2009. 2009 generasi Alpha. Alpha. Oh, udah Alpha dia. Udah Alpha. Bukan Gen Z ya? SMP itu generasi Alpha. Gen Z. Lihat juga. Gen Z Kita saya. kita milenial. Oh gitu ya. Kita milenial. Kalau yang ini sudah Alpha, kelahiran tahun 2000 ke atas itu Alpha. Milenial, ngaku-ngaku milenial. Banyak orang yang bilang kita ini generasi beruntung ya, dalam tanda kutip. Kita masih mendapati banyak hal di masa peralihan ini yang tidak didapati oleh generasi berikutnya. Betul, Ya. betul. Saya sepakat. Iya, itu keberuntungan kita itu. Tapi di balik keberuntungan itu kita punya tugas peradaban tadi untuk menginformasikan setidaknya kepada generasi berikutnya value yang kita dapat dari masa yang lalu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah memberikan masukan-masukan buat kita semuanya ini. Dan kayaknya kita akhiri on air-nya ya. Kita lanjut diskusi-diskusi ringan. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.